Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Mauladawi ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Langit itu aku tembus. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara zikir Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya jalan tak tak dikira sama si tasbih masih dipakai. Syekhul Sultana itu adalah istrinya Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Sebagian riwayat dikatakan cuman dinikahi tapi nggak dikumpuli. Cuman dinikahi tapi nggak dikumpuli. Kata Habib Abdurrahman Segaf kalau nggak salah beliau mengatakan anti zaujati fil jannah, kau akan jadi istriku nanti di surga. Dewan Tarjih khususnya Muhammadiyah tidak pernah mengundang seorang Habib untuk berceramah. Pastinya Habib kalau berceramah cuma ngunggulno buyut tok. Dianggap orang Indonesia gak duwe buyut. Sampaikan ini sama seluruh Habib. Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. Dulu ada seseorang masuk ke kota Terim, wali masuk ke kota Terim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Terim keluar dari jendela yang mengatakan, gal ya fulan fakka syams, lepaskan itu yang namanya mataharinya, kita lagi puasa ahli Tarim, nanti kelamaan ini puasanya, lepaskan. Subhanallah, ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang kepada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Diperintahkan untuk datang ke Gresik. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini diperintahkan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf untuk mandi di kamar mandi yang khusus. Kemudian setelah Habib Saleh ini mandi, beliau ini dipakai jubah, imamah dan sorban, di mana sorban itu Habib Abu Bakar mendapatkan dari Rasulullah SAW dalam keadaan yaqdatan, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan mimpi. Pernah beliau itu dipijitin oleh putranya Umar Mahdhar. Kakinya dilihat kuning dan bau harum yang begitu hebat. Sayyidina Umar Mahdhar, beliau bertanya, ya abati, wahai ayahku, enggak sebiasanya warna kulit kaki anda semacam ini, kuning dan bau semerbak di kaki anda. Dari mana abah ini? Minyak wangi apa yang enggak pernah kita cium baunya? Qala ya waladi, alhamdulillah, Allah baru saja mengizinkan saya masuk ke surga. Beliau masih hidup. Dan ini warna kuning ini warna rumput surga, dan bau harum ini bau rumput surga. Nah, Syekh Sultana, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Mau nikahkan anak, sebentar, masuk ke Nabi. Habib Saleh menetap di Lumajang dan pindah ke Tanggul. Semua itu atas perintah dari Rasulullah SAW. Karena Habib Saleh ini tidak bergerak apapun kecuali perintah dari Rasulullah. Sampai-sampai rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi Habib Saleh,
terbuat dari bambu, tidak mau dibangun. Kata Habib Saleh, Rasulullah ini setiap hari datang kepadaku. Yang aku takutkan rumahku bagus, Rasulullah tidak datang lagi. Perjalanan itu anfal, Abu ya, nggak ada nafas sama sekali, sampai 10 menit atau 15 menit pada saat itu. Abu ya siuman, ketika siuman itu kembali lagi tanya kepada Habib Ali sama Mukarramah, dengar sesuatu tadi ya? Nah, katanya Mukarramah, iya. Apa yang didengarnya? Zikir yang biasa kalian baca itu. Anda dengar gitu? Iya, tadi Rasulullah hadir katanya. Sama Habibullah Haddad, sama Aulia banyak. Kemudian dia mau membawa aku ikut serta bersama mereka. Maka aku katakan, Waladi Zain belum datang sebagai penggantinya. Kasih waktu aku dulu. Akhirnya apa? Diiyakan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau katakan kepada kami, itu 97 ya, 99 beliau meninggal. Abi ini hidup dengan umurnya orang. Selalu beliau katakan begitu. Ya mungkin ada yang menghibahkan dan sebagainya. Selalu beliau katakan begitu. Ya mungkin ada yang menghibahkan dan sebagainya. 70 tahun digali sudah. Saya ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran. Digali. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cak mau ngomong. Kamu kalau ngomong cerita sama orang, Allah akan takdirkan kamu nggak panjang umur. Akhirnya didesak sama istrinya cerita. Kan gali kuburan. Ketika digali nggak taunya Habibmu sedang duduk di kursi emas dengan membaca Al-Quran. Cerita nggak sampai seminggu mati. Si Abah tadi mengatakan, tolong kepada muridnya, ambil itu tongkat daripada Prabu Siliwangi di Gunung Gede. Kemudian itu tongkat diambil, ya, diambil, serahkan kepada Syekh ini sebagai cucu daripada Sayyidina Ali, dan kita semua harus ngaji kepada keluarga Sayyidina Ali kalau kita mau mendapatkan ilmu yang benar-benar daripada Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Habib, saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat, masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpek Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini, karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Sampai-sampai beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia, mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia, datang, man, lo dagang? Iya beb. Bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplit. Hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi. Sianto orang baik, kata Habib Salim. Sekarang lagi diapain jenazahnya? Lagi pengen dibungkus beb. Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang. Kenapa? Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngelihat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kotak, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh tuh kertas, beliau bilang, man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab.